atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kami memilih kasus pertama, di mana kasus pertama itu tentang Encyclopedia Britannica Inc. atau EBI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erina Ramadea dengan NIM 2018-310009. Nah, EBI sendiri memiliki 2 orang pendiri dan pencipta, yaitu Colin dan Andrew, di mana pada tahun 1768 ini, Colin dan Andrew menerbitkan Kamus Seni dan Ilmu Pengetahuan. Perkembangan EBI dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 1881, di mana EBI mulai memasuki era digital dengan menawarkan versi elektronik. Di tahun 1946, William Benton memperluas jangkauan perusahaan secara global dan memperluas lini produksi. Selanjutnya, di tahun 1989, EBI mulai menerbitkan CD produk Encyclopedia Compton yang ditargetkan untuk sekolah dan perpustakaan yang dijual seharga $750. Nah, sukses di pasar sebelumnya, EBI pindah ke pasar baru di mana targetnya yaitu perorangan dan keluarga. Di tahun 1990, pendapatan EBI ini mulai meningkat dan berada pada titik tertingginya yaitu $650 juta, yaitu dengan menerbitkan edisi cetakannya dengan harga $1.500 sampai $2.000. Di sini saya akan menjelaskan strategi dan taktik EBI pada tahun 1990, di mana memiliki 2 strategi, yaitu strategi tingkat korporat dan strategi unit bisnis. Strategi tingkat korporat ini itu strategi mengenai keberadaan perusahaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Nah, jenis strategi ini itu saling berhubungan, yaitu strategi yang membagi kompetisi inti dengan lintas untuk bisnis. Nah, yang kedua ada strategi unit bisnis. Nah, strategi ini itu strategi perusahaan yang berkaitan dengan misi keseluruhan serta keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, di sini EBI tahun 1990 menggunakan strategi unit bisnis, dan strategi unit bisnis ini itu berhubungan dengan bagaimana untuk membuat dan mempertahankan keuntungan kompetitif di setiap industri dan perusahaan yang telah memilih untuk ikut berpartisipasi. Misi EBI sendiri adalah menjadi sumber pengetahuan utama. Jadi EBI ini itu melakukan segala cara untuk dapat memperluas pasar. Taktik dari EBI sendiri yaitu dengan cara pintu ke pintu, bicara dengan individu, membujuk mereka untuk berinvestasi dalam EBI, gudang pengetahuan yang produktif. Dengan cara ini berhasil dan membuat banyak orang percaya bahwa jika anak-anak mereka menggunakan buku ini, ia akan memberikan banyak keuntungan. Dari sini, EBI memiliki keunggulan kompetitif. Terlebih lagi, EBI selalu berusaha membuat hal baru seperti memasuki era digital dan melanjutkannya ke era elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Karisma dengan NIM 2018-310014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Mengapa model bisnis EBI begitu sukses selama lebih dari 200 tahun? Menurut analisis eksternal, sebab EBI memiliki yang pertama, intensitas persaingan di antara para pesaing yang ada. Yang kedua, sumber utama pengetahuan. Yang ketiga, ancaman dari barang substitusi. Yang keempat, ancaman pendatang baru yang masuk industri. Yang kelima, daya tawar pelanggan. Yang keenam, daya tawar pemasok. Lalu pada 1990, EBI memasuki media digital dan menerbitkan edisi cetaknya sebanyak 32 volume. Yang pertama, intensitas persaingan di antara para pesaing yang ada. Bisnis ini bisa bertahan sebegitu lamanya selain karena taktik dan strategi. EBI juga memiliki keunggulan kompetitif sehingga mereka dapat mempertahankan baik apa yang telah diterima. Maka dari itu, EBI selalu melakukan inovasi baru. Yang kedua, sumber utama pengetahuan.
Sumber utama pengetahuan itu salah satunya ialah seperti mempekerjakan beberapa ilmuwan terkemuka dan sarjana, sehingga membuat EBI dipercaya dan berkuasa seperti presentatif mereka. Lalu ada juga daya tawar pelanggan dan pemasok. Kemudian, EBI mencoba untuk memasuki era digital saat ia menawarkan sebuah versi elektronik pengguna bisnis dari Legis ke Negis, sebuah layanan pengambilan informasi dari Central Mid Data. Kemudian, perusahaan itu memindahkan lebih jauh ke dalam era elektronik ketika menerbitkan Comstone Encyclopedia pada CD. Bahkan mereka berpindah dan berbicara langsung dengan individu dan keluarganya agar membujuk untuk berinvestasi dalam EBI, gudang pengetahuan ilmu yang produktif. Dan pada 1990 EBI memasuki media digital dan menerbitkan edisi cetaknya sebanyak 32 volume. Karena dengan strategi dan target yang jelas, maka tujuan itu dapat terpenuhi. Berikut ialah buku-buku yang diproduksi oleh EBI. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Tika Maulida, NIM 2018-310015. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus nomor 3. Pertanyaannya adalah, seberapa rentan model ini pada tahun 1990? Nah, menurut saya dan kelompok saya, model ini itu sangat rentan pada tahun 1990. Munculnya pesaing baru, lalu adanya persaingan dan perkembangan. Nah, munculnya pesaing baru ini, Microsoft pada tahun 1090 yang memutuskan untuk memasuki pasar ensiklopedia. Bahan ini berlisensi dari Funk and Wakeless ensiklopedia yang dijual di supermarket, menambahkan beberapa konten dominan publik. Nah, lalu pada tahun 1993 Microsoft mengeluarkan produk dalam bentuk CD-ROM dan dijual hanya $100. Dan yang terakhir adalah persaingan dan perkembangan. Nah, ini kemunculan dan produk Microsoft sebagai pesaing EBI dalam bentuk CD-ROM berhasil menguasai pasar sehingga EBI pun mengalami penurunan penjualan yang drastis. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Intan Najmi Rahayu, NIM 2018-310021. Haruskah EBI menanggapi langkah Microsoft? Jika iya, bagaimana EBI harus menjawab dan mengapa? Tentunya EBI menanggapi langkah Microsoft tersebut, karena langkah yang diberikan Microsoft yaitu melisensikan materi dari Funk and Wakeless ensiklopedia yang menjual setnya di supermarket, dengan menambahkan konten domain publik dan merilisnya dalam CD-ROM pada tahun 1993. Produk tersebut disebut Encarta, dijual dengan harga kurang dari $100. Tetapi EBI harus melakukan analisis industri atau analisis pesaing. Dan EBI harus berpikir tentang inovasi lagi sehingga pasar mereka masih dapat tercapai dengan baik. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Puridania Sarasulan dengan NIM 2018-310026. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni mengenai sistem kontrol apa saja yang kami rekomendasikan untuk EBI sehingga perusahaan dapat memahami potensi untuk mengubah model bisnisnya. Nah, menurut pendapat kelompok kami, ada beberapa cara yang akan digunakan untuk mengubah model bisnis dari EBI. Yang pertama adanya sebuah detektor. Detektor atau pelacak elemen ini berguna untuk mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Dan yang kedua ada sebuah asesor, yakni elemen atau untuk menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Asesor itu bisa disebut juga penilai. Yang ketiga ada efektor. Elemen ini berguna untuk mengubah perilaku proses yang sedang dikendalikan oleh asesor dan mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah communication network atau jaringan komunikasi. Elemen ini sangat berguna untuk sarana menyalurkan informasi antara elemen-elemen yang lain. Ketiga, elemen di atas: detektor, asesor, dan juga efektor. Selanjutnya,
memiliki 4 elemen untuk memahami dalam mengubah model bisnisnya melalui SWOT. Jadi S itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness yang merupakan pengaruh dari internal atau pengaruh dari perusahaan itu sendiri, dan O beserta T-nya opportunity dan juga threat-nya berasal dari eksternal atau lingkungan perusahaan. Sekian presentasi kelompok kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.